Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat camilan yang super simple dan lembut banget. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 100 ml air dan 100 ml susu cair. Kemudian saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya tambahkan sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya dan 1 sendok makan vermipan. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur utuh. Dan saya tambahkan minyak sayur 2 sendok makan. Kemudian semua bahan ini akan saya kocok lepas ya teman-teman. Menggunakan whisk bowl seperti ini, diaduk-aduk, dikocok pelan-pelan sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian ini saya istirahatkan sebentar untuk memastikan raginya aktif. Dan setelah beberapa saat sudah nampak raginya aktif, kemudian saya masukkan 150 gram tepung terigu. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Ini saya masukkan 150 gram terlebih dahulu ya teman-teman tepung terigunya. Setelah semua tercampur merata, kemudian ini akan saya tambahkan lagi tepung terigu 100 gram. Jadi total tepung terigunya 250 gram ya teman-teman. Tapi tidak dimasukkan semuanya, dimasukinya secara bertahap. Nah ini yang 100 gram ya teman-teman, saya masukkan sedikit terlebih dahulu. Saya masukkan setengahnya dulu dan saya aduk kembali sampai benar-benar semua tercampur merata. Nah seperti ini ya teman-teman, ini tips yang lain daripada yang lain. Simple banget dan tidak ribet teman-teman. Rasanya juga tidak kalah dengan bakery-bakery yang ada di luaran sana teman-teman. Kemudian ini saya masukkan semuanya. Jadi total tepungnya 250 gram ya teman-teman. Kemudian saya aduk kembali. Dan kemudian setelah semua tercampur merata, ini akan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Supaya lebih maksimal. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian saya remas-remas. Diuleni sampai benar-benar terbentuk menjadi adonan. Ini adonannya lembut banget teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian setelah terbentuk menjadi adonan, saya tambahkan setengah sendok makan aja margarin atau butter yang tanpa garam. Kemudian saya uleni lagi sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis ya teman-teman. Lihat tuh adonannya. Benar-benar lembut. Jadi tidak keras seperti membuat donat ya teman-teman. Nah seperti ini. Kelihatan lembut banget adonannya. Nih teman-teman lihat ya. Kemudian saya taburi lagi tepung terigu di meja kerja saya, kurang lebih 10 gram. Dan saya letakkan adonannya, kemudian saya uleni lagi sampai benar-benar menjadi adonan yang elastis dan lembut ya teman-teman, sampai tidak ada tepung yang kering. Nah seperti ini, simple banget.
Nah, udah selesai teman-teman adonannya, sudah sesuai yang saya inginkan. Nih, seperti ini adonannya teman-teman. Lembut banget. Kemudian di meja kerja saya alasi dengan plastik supaya tidak lengket ya teman-teman. Kemudian saya letakkan adonannya dan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini akan saya beri isian keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, tempatnya sempit banget, jadi saya kesulitan menaruh kamera saya. Mohon maaf ya teman-teman. Dan setelah saya bagi, kemudian ini akan saya bentuk bulat-bulat ya teman-teman. Saya ambil satu potong dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding. Nah, seperti ini teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Ini hasilnya besar-besar teman-teman. Saya bagi hanya menjadi 6 bulatan. Ini sudah selesai saya rounding. Kemudian di sini saya beri isiannya keju mozzarella yang sudah diparut. Kemudian tangan saya megang tepung supaya tidak lengket dan saya ambil satu adonannya, saya pipihkan. Kemudian saya letakkan keju mozzarella di tengahnya secukupnya saja, kemudian saya tutup pelan-pelan. Kemudian dirapikan, diratakan. Dipipihkan ya teman-teman seperti ini. Nah, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal. Nih, seperti ini hasilnya teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah selesai semuanya. Ini saya tekan-tekan ya teman-teman supaya agak lebar. Karena sudah mengembang kembali. Kemudian ini akan saya olesi dengan air tipis-tipis ya teman-teman, karena ini akan saya beri taburan dengan biji wijen dan tepung paner. Tipis-tipis aja supaya hasilnya kelihatan cantik. Nah, ini biji wijen ya teman-teman, secukupnya saja. Ditaburi sedikit seperti ini secukupnya. Supaya tidak pucat ya teman-teman, supaya hasilnya kelihatan lebih cantik. Dan saya balik, kemudian sama prosesnya, saya olesi dengan air tipis-tipis. Dan saya beri taburan lagi dengan biji wijennya ya teman-teman. Simple banget dan tidak ribet, hasilnya juga memuaskan teman-teman, rasanya juga tidak mengecewakan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, yang diberi taburan biji wijen. Lembut banget. Kemudian ini saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, seperti ini akan saya istirahatkan lagi selama 10 menit sampai adonannya mengembang kembali. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget. Dan ini yang 3 juga saya beri taburan tepung paner. Prosesnya juga sama. Ini saya olesi dengan air tipis-tipis. Kemudian saya taburi dengan tepung paner. Nih, seperti ini ya teman-teman. Supaya hasilnya lebih cantik.
Nah, teman-teman, kalau yang ini hasilnya agak crispy, teman-teman. Tapi saya suka yang ada wijennya, teman-teman. Ada gurih-gurih dari wijennya gitu, teman-teman. Sebelahnya juga saya olesi dengan air tipis-tipis. Ini opsional aja ya, teman-teman. Jika teman-teman tidak suka, boleh di-skip. Jika teman-teman mau diganti dengan putih telur, olesan airnya boleh supaya biji wijen dan tepung panirnya lengket ya, teman-teman. Nah, seperti ini diratakan, dirapikan. Ini kalau di luaran sana mahal loh, teman-teman. Jadi kita bisa ngirit di rumah ya, teman-teman, buat camilan yang enak buat keluarga. Caranya simpel banget dan tidak ribet. Bahannya juga mudah ditemukan. Nah, ini udah selesai. Kemudian saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, hasilnya. Lembut banget, teman-teman. Kalau tidak hati-hati bisa pecah. Nah, ini akan saya istirahatkan dan saya tutup menggunakan plastik kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya mengembang kembali. Kemudian setelah 10 menit, ini dia, teman-teman, saya buka plastiknya. Adonannya sudah mengembang kembali dan siap kita goreng, teman-teman. Dan di sini saya siapkan minyak untuk menggoreng secukupnya. Dan ini minyaknya sudah hangat, saya masukkan adonannya satu persatu. Jangan terlalu panas ya, teman-teman, untuk memasukkan adonannya supaya tidak langsung gosong. Jadi hangat gitu sudah dimasukkan supaya matangnya maksimal sampai ke dalam dan adonannya tidak mentah di dalam. Dengan api kecil cenderung sedang. Ini butuh ekstra kesabaran ya, teman-teman. Sambil dibalik-balik supaya matangnya merata di kedua sisi. Sambil disiram-siram ya, teman-teman, seperti ini. Ini kalau menggunakan putih telur mungkin agak lengket ya, teman-teman, biji wijennya, karena saya hanya menggunakan air, kurang begitu lengket. Cuman kalau menggunakan putih telur, minyaknya akan berbusa, teman-teman. Nah, seperti ini, simple banget. Sesering mungkin dibolak-balik supaya matangnya merata di kedua sisi. Sambil disiram-siram. Ini digoreng sampai warnanya keemasan seperti ini, teman-teman. Ini sudah cukup. Warnanya sudah keemasan dan gembul banget, teman-teman. Saya angkat dan saya tiriskan. Tuh hasilnya, teman-teman, mantep. Kemudian lanjut yang tepung paner nih, teman-teman. Pelan-pelan ya. Tuh, teman-teman, kalau minyaknya panas langsung seperti ini. Jadi harus benar-benar kecil ya, teman-teman. Api kompornya supaya tidak langsung gosong. Terus disiram-siram supaya matangnya sama rata di kedua sisi. Nih, teman-teman, gembul banget. Digoreng sampai warnanya keemasan. Ini cocok banget buat hidangan keluarga, teman ngopi ya, teman-teman. Dan bisa juga buat ide bisnis ibu-ibu di rumah yang simple dan ekonomis banget. Ini sudah selesai, warnanya sudah keemasan. Kemudian ini saya angkat dan saya tiriskan tuh, teman-teman, yang tepung paner hasilnya agak crispy, teman-teman. Mantep pokoknya. Kemudian setelah selesai saya tata di atas piring saji seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Cantik banget.
ditata sampai selesai. Gembul-gembul teman-teman hasilnya. Nih, saya akan coba satu potong ya, atau satu bulatan ya teman-teman. Ini saya belah. Nih, wow. Tuh teman-teman, matang sampai ke dalam, kejunya meleleh teman-teman. Mantep banget pokoknya. Saya coba ya teman-teman mencicipinya. Tuh teman-teman, kejunya meleleh, pokoknya mantul. Wow, masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget teman-teman. Lembut, lumer di mulut, recommended banget, wajib coba ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.